Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, selamat datang pada mata kuliah kompleksitas algoritma. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas pengantar kompleksitas algoritma, yaitu suatu konsep dasar yang sangat penting dalam dunia pemrograman. Mungkin selama ini kita sudah bisa membuat program yang berjalan dan menghasilkan output yang benar. Namun pertanyaannya adalah, apakah program tersebut sudah efisien? Apakah program tersebut tetap cepat jika datanya sangat besar? Disinilah peran kompleksitas algoritma. Materi ini akan menjadi pondasi utama untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, sehingga sangat penting untuk kita pahami dan kita pelajari bersama. Adapun tujuan pembelajaran pada materi pertama ini, yang pertama adalah memahami apa yang dimaksud dengan kompleksitas algoritma, tidak hanya dari definisi, tetapi juga dari fungsinya dalam pemrograman. Kedua, mengetahui mengapa analisis algoritma itu penting, terutama ketika kita berhadapan dengan data dalam jumlah yang besar. Ketiga, mengenal jenis-jenis kompleksitas algoritma, seperti kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang. Dan terakhir, mahasiswa mulai mengenal konsep dasar notasi Big O yang akan sering digunakan dalam menganalisis algoritma. Tujuan akhirnya adalah agar mahasiswa tidak hanya membuat program yang benar, tetapi juga program yang cepat, efisien, dan optimal. Sebelum kita membahas kompleksitas algoritma itu apa, sekilas kita bahas terlebih dahulu apa itu algoritma. Kenapa? Karena algoritma dan kompleksitas itu sangat erat kaitannya. Kembali, apa itu algoritma? Walaupun teman-teman mungkin sudah mendapatkan materi algoritma pada semester sebelumnya ya. Nah, apa itu algoritma? Algoritma adalah sekumpulan langkah-langkah yang logis, sistematis, dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi, algoritma dapat kita sederhanakan adalah sesuatu yang logis, sistematis, dan berurutan. Ya. Algoritma tidak bergantung pada bahasa pemrograman tertentu. Artinya, satu algoritma yang sama bisa diimplementasikan dalam bahasa Python, Java, C++, atau bahasa lainnya. Sebagai contoh sederhana, misalkan untuk membuat teh manis, langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkah untuk membuat teh manis misalkan pertama adalah memanaskan air, memasukkan tehnya, menambahkan gula, lalu mengaduk. Itulah algoritma dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi algoritma bukan sekedar hasil akhir, melainkan proses bagaimana masalah tersebut diselesaikan. Dua program bisa menghasilkan output yang sama persis, tetapi menggunakan algoritma yang sangat berbeda. Dalam pemrograman, algoritma menentukan bagaimana sebuah masalah diselesaikan. Jadi bukan pada hasil akhirnya. Dua program bisa saja menghasilkan output yang sama, tetapi cara kerjanya berbeda. Itu adalah konsep algoritma ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengapa sebuah algoritma itu perlu dianalisis. Mengapa kita harus repot-repot menganalisis algoritma? Bukankah yang penting programnya jalan dan menghasilkan output yang benar? Jawabannya sederhana. Karena tidak semua algoritma memiliki kinerja yang sama. Bayangkan, dua program yang sama-sama mencari sebuah data misalnya. Program pertama memeriksa satu persatu, sementara program kedua menggunakan strategi yang lebih cerdas. Tentu hasilnya akan berbeda. Kemudian, misalkan untuk data kecil,
Perbedaannya mungkin tidak terasa, tetapi ketika data mencapai ribuan, jutaan, bahkan miliaran, tentu perbedaan algoritma akan terasa signifikan. Ya, semakin banyak datanya akan terasa sangat lambat. Begitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah ukuran efisiensi, ya. Karena diperlukan metode standar untuk mengukur dan membandingkan efisiensi agar kita mendapatkan algoritma mana yang menghasilkan efisiensi dari segi waktu dan memori, begitu ya. Nah, sehingga nanti dengan pemilihan algoritma yang tepat ini akan menghasilkan optimasi resource, ya, menghindari pemborosan sumber daya komputasi baik CPU maupun RAM yang sangat berharga tentunya, ya. Nah, itu adalah mengapa kita perlu menganalisis sebuah algoritma, ya, baik dari segi waktu maupun memori, begitu ya. Selanjutnya kita akan bahas apa itu kompleksitas, ya. Apa itu kompleksitas algoritma? Secara teori, kompleksitas algoritma itu adalah menggambarkan seberapa besar sumber daya komputasi yang dibutuhkan oleh suatu algoritma untuk menyelesaikan masalah. Sumber daya yang dimaksud itu meliputi yang pertama adalah waktu eksekusi. Seberapa cepat algoritma berjalan, time complexity, ya, dari segi waktu. Kemudian sumber daya yang kedua yaitu dari segi memori. Seberapa banyak RAM yang dipakai oleh sebuah algoritma atau space complexity. Jadi, kajian kompleksitas algoritma itu ada dua sumber daya yang kita kaji. Yang pertama dari segi waktu, yang kedua itu dari segi memori. Nah, sekarang manfaatnya apa dengan kita memahami kompleksitas algoritma? Tentu manfaatnya sangat banyak. Di antaranya adalah yang pertama, dengan kita memahami kompleksitas, maka apalagi kita sebagai seorang programmer gitu ya. Yang pertama adalah dapat memperkirakan kinerja program sebelum kode dijalankan atau prediksi namanya, ya. Jadi kita bisa memprediksi, ya, seberapa besar kinerja program yang kita buat, baik dari segi waktu maupun dari segi memori. Manfaat berikutnya yaitu membantu memilih algoritma yang paling tepat untuk skala data yang sangat besar. Nah, ini sangat dibutuhkan ketika kita membuat program yang sangat besar gitu ya. Nah, pemilihan algoritma tentu sangat diperlukan. Yang berikutnya adalah menghindari program hang atau crash, ya, karena kehabisan memori. Nah, ini dengan kita memilih algoritma yang tepat, maka kita akan mampu mencegah program itu hang atau crash, ya. Ini sangat penting sekali. Kemudian yang berikutnya adalah dengan kita memahami kompleksitas, maka kita mempunyai dasar untuk optimasi kode agar lebih efisien dan hemat biaya server. Nah, ini sangat penting buat teman-teman, ya, karena nanti kaitannya juga dengan sumber daya keuangan, ya, biaya, ya. Nah, jadi kita bisa mengoptimasi server yang sangat tepat, ya, efisiensi dari biaya. Yang berikutnya, ya, kita akan jelaskan jenis-jenis kompleksitas, begitu ya. Nah, secara umum terdapat dua jenis kompleksitas algoritma. Yang pertama itu adalah kompleksitas waktu, yaitu seberapa lama algoritma dijalankan ketika ukuran data bertambah, gitu ya, dari segi waktu. Seberapa lama algoritma dijalankan berdasarkan pertumbuhan ukuran input data, gitu. Contohnya, ya, kompleksitas waktu contohnya, misalkan algoritma yang memproses 10 data mungkin cepat, tetapi ketika memproses 10.000 data, mungkin waktu eksekusinya bisa meningkat
drastis begitu ya. Jadi memperhatikan dari segi waktu. Kemudian yang berikutnya adalah jenis kompleksitas dari segi ruang, yaitu mengukur seberapa besar memori tambahan yang dibutuhkan selama proses eksekusi berlangsung. Dalam praktiknya, sebuah algoritma yang sangat cepat bisa saja membutuhkan memori yang besar atau sebaliknya. Hemat memori tetapi lambat bisa jadi. Oleh karena itu, maka pada materi kompleksitas algoritma ini fokus utamanya adalah kompleksitas waktu. Karena apa? Karena sangat berpengaruh terhadap performa sistem, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya kita akan mengenal apa itu best, average, dan worst case gitu ya. Dalam analisis algoritma, kita mengenal 3 kondisi utama yang perlu kita perhatikan ya. 3 kondisi utama. Yang pertama adalah best case. Apa itu best case? Best case adalah kondisi terbaik di mana algoritma berjalan paling cepat. Contoh, data yang dicari langsung ditemukan di awal, begitu ya. Nah, ini best case, kondisi terbaik atau kondisi keberuntungan, di mana algoritma itu dapat menyelesaikan tugas dengan langkah paling sedikit, gitu ya. Nah, itu juga disebut dengan lower bound, gitu ya. Yang kedua itu adalah average case. Apa itu average case? Yaitu kondisi rata-rata berdasarkan ekspektasi probabilistik dari input data yang acak. Contoh, item yang dicari ternyata ada di tengah-tengah daftar. Ini disebut kondisi tight bound gitu ya. Yang kedua ini. Kemudian yang ketiga itu adalah kondisi worst case, yaitu kondisi terburuk. Apa maksudnya? Kondisi terburuk di mana algoritma membutuhkan langkah atau waktu maksimal. Contoh, item yang dicari ada di posisi paling akhir atau tidak ada. Nah, disebut juga dengan upper bound ya. Dalam dunia nyata, kita lebih sering menggunakan worst case ya. Kenapa? Karena memberikan gambaran perform yang paling aman dan paling realistis. Jika apa? Jika terjadi kondisi terburuk. Jadi kita harus perhitungkan nih kondisi terburuknya apa, begitu ya, agar kita bisa menjamin performa dari algoritma itu, agar program tidak akan berjalan lebih lambat dari batasannya. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan contoh-contoh kompleksitas algoritma ya. Ini kita coba bahas sekilas ya. Nanti kita akan lebih detail pada pertemuan-pertemuan berikutnya dengan implementasinya. Nah, sebagai contoh sederhana, mari kita bandingkan linear search ya dengan binary search ya. Nah, pada linear search data dicari satu per satu dari awal hingga akhir. Jika data berada di posisi terakhir, maka seluruh data harus diperiksa. Itu dengan metode linear search ya, pencarian linear. Sementara binary search gitu ya, dia bekerja dengan membagi data menjadi 2 bagian setiap langkahnya. Nah, cara ini jauh lebih cepat, tetapi memiliki syarat data harus sudah terurut gitu ya. Nah, dari contoh ini, dari kedua metode pencarian ini, linear dan binary, tentu ini hasilnya akan berbeda. Algoritma mana yang lebih sederhana belum tentu lebih efisien. Pemilihan algoritma sangat mempengaruhi kinerja program gitu ya. Nah, di sini ada notasi dari kompleksitasnya ya. Selanjutnya, ini kita akan sedikit mengulas tentang apa itu notasi Big O ya. Ini dibacanya adalah Big O ya, atau O besar. Jadi, apa itu notasi Big O atau O besar?
Notasi Big O adalah cara standar untuk menggambarkan laju pertumbuhan waktu eksekusi atau kebutuhan ruang memori terhadap bertambahnya ukuran input atau N gitu ya. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa Big O ini tidak memperhatikan detail seperti bahasa pemrograman, kecepatan komputer, spesifikasi hardware ya. Sebaliknya, Big O ini fokus pada pola pertumbuhan ya. Pola pertumbuhan, growth gitu ya, pertumbuhan. Contoh notasi Big O antara lain yang pertama adalah O1 ya. Artinya waktunya konstan. Maksudnya adalah waktu eksekusi tetap sama berapapun jumlah datanya. Artinya bahwa O1 ini kondisinya paling efisien, di mana waktu eksekusi tetap sama berapapun jumlah datanya. Itu Big O yang pertama. Kemudian yang kedua, O log N atau juga disebut dengan logaritmik, yaitu waktu bertambah sedikit saat data bertambah lipat ganda. Ini juga masih sangat efisien gitu ya. Nah, contohnya binary search gitu ya. Kemudian ada ON linear, waktu bertambah secara proporsional dengan jumlah data inputnya. Contohnya linear search gitu ya. Kemudian ada ON kuadrat atau disebut juga dengan kuadratik gitu ya. Waktu meningkat drastis atau kuadrat seiring data bertambah. Nah, ini bisa disebut dengan kondisi kurang efisien itu ya. Contohnya adalah Nash loops gitu ya. Nah, artinya sangat lambat gitu ya. Oke. Kemudian manfaat utama dengan kita mengetahui notasi-notasi ini gitu ya, kita nanti bisa membandingkan efisiensi algoritma secara objektif tanpa bergantung pada hardware, bahasa pemrograman ataupun compilernya gitu ya. Jadi hasilnya nanti apakah konstan, logaritmik, linear, kuadratik begitu. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan dari materi pengantar ini. Yang pertama, kompleksitas algoritma itu adalah konsep vital dalam pengembangan perangkat lunak yang scalable, gitu ya. Yang kedua, program yang baik tidak hanya menghasilkan output yang benar, tetapi juga efisien dalam penggunaan waktu dan memori. Yang ketiga, pada pertemuan berikutnya kita akan coba bahas secara detail tentang apa itu notasi Big O beserta contoh analisis kasus nyata begitu ya. Nah, untuk lebih memahami materi pertemuan ini, silahkan teman-teman mahasiswa untuk mengerjakan diskusi berikut gitu ya. Jika Anda harus memilih solusi untuk sebuah sistem dengan resource terbatas gitu ya, dengan resource terbatas, mana yang Anda pilih? Pertama, apakah Anda akan memilih algoritma A, di mana algoritma A itu implementasinya sederhana, mudah dipelihara, eksekusinya lambat, atau algoritma B, implementasinya rumit, sulit didebug, eksekusi sangat cepat? Nah, silahkan teman-teman berikan tanggapannya sesuai dengan penalaran teman-teman ya, dengan kondisi sistem dengan resource terbatas. Baik teman-teman, untuk pengantar kompleksitas algoritma itu yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi pada materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa pada video selanjutnya.